Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mulai pembelajaran matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Akan tetapi sebelum kita masuk ke dalam matan Arba'in An-Nawawi, maka ada 10 poin yang selayaknya diketahui oleh setiap penuntut ilmu terhadap ilmu yang akan didapatkan. Contoh ilmu hadis, karena yang kita bahas sekarang adalah al-hadis al-arba'un an-nawawiyah, yaitu hadis yang di Arba'in an-Nawawi. Ibnu Sabban mengatakan inna mabadi kulli fannin asyarah, sesungguhnya mabadi yaitu hal-hal yang harus diawali dengannya. Kulli fannin, setiap fan ilmu ada 10 poin. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah, yaitu pengertian dari ilmu yang dipelajarinya, kemudian maudhu'nya dan buah dari kita mempelajarinya. Nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismu wal istimdad wa hukmun syari'i masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Yang pertama had. Intinya kita langsung. Yang pertama had, maksudnya adalah pengertian. Pengertian dari ilmu hadis di bahasa adalah perkara yang baru, jiddul qadim, lawan dari yang lama, maksudnya baru. Adapun ilmu hadis yang dimaksud di sini adalah ilmu yang dengannya diketahui perkataan-perkataan Rasulullah, perbuatan-perbuatannya, kemudian penetapannya dan sifat-sifatnya, baik yang sifat khalqiyah atau sifat yang khuluqiyah, baik akhlak ataupun ciri fisik beliau. Yang kedua yang harus diketahui adalah maudhu'. Kira-kira yang ada di sini apa aja sih? Di antara maudhu' ilmu hadis yang berkaitan dengan ilmu hadis, maudhu'nya adalah hadis dari Rasulullah SAW berdasarkan dalalahnya kepada makna yang dimaksud. Nah, penggunaannya untuk dalil. Yang kedua, mengetahui kabar-kabar atau hadis-hadis Nabi, kemudian mengetahui tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Adapun samrah, buah dari mempelajari ilmu hadis ini, pertama, agar mendapatkan kebahagiaan di dua tempat tinggal, yaitu di dunia dan akhirat, yang mana kebahagiaan di keduanya tidak didapatkan kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, mengamalkan sunnah serta mendakwahkannya dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yang harus diketahui ketika mempelajari sebuah ilmu, nisbahnya. Ilmu hadis ini dinisbahkan kepada ilmu apa sih? Nah, ilmu hadis dinisbahkan kepada ilmu syar'i. Ilmu hadis masuk ke dalam ilmu syar'i seperti fikih dan tafsir. Adapun keutamaannya yang kelima yang kita harus ketahui ini adalah keutamaannya. Di antara keutamaannya Allah memberikan cahayanya kepada orang yang
mendengarkan hadis, kemudian menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadarallahu mra'an." Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cahaya sami'a minna haditsan kepada orang yang mendengarkan sebuah hadis dari kami, kata Rasulullah. Fahafidhahu, kemudian menghafalkannya, hatta yuballighah, sampai dia mengajarkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan dari mempelajari ilmu hadis. Dan kita cukupkan 5 saja karena Ibnu Sabban mengatakan wal ba'du bil ba'di cafa, dan sebagainya cukup, menyebutkan sebagainya itu cukup. Akan tapi wa man daral jami'a hadza syarafa, siapa yang mendapat 10 ini maka itu merupakan sebuah keutamaan, kemuliaan. Nah, akan tapi kita cukupkan 5 di sini untuk menghemat waktu. Kita langsung masuk ke matan arba'in, sekarang kita masuk ke biografi Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi nama aslinya adalah siapa? Yahya. Adapun kunyahnya adalah Abu Zakaria. Makanya lebih dikenal dengan apa? Kunyahnya dulu. Abu Zakaria ini kunyahnya. Adapun namanya Yahya bin Syaraf bin Mari An-Nawawi. Adapun An-Nawawi merupakan nisbah kepada sebuah tempat yang bernama Nawa, yaitu sebuah tempat yang berletak di Damaskus. Adapun Imam An-Nawawi rahimahullah lahir pada 10 pertengahan, maksudnya dari 11 sampai 20. 11 sampai 20 Muharram, di antara 11 sampai 20 Muharram tahun 631 Hijriyah. Itu lahir tahun 631 Hijriyah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mulai sibuk dengan ilmu dari kecil, sebagaimana kebiasaan para ulama. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah pernah ketika suatu saat dipaksa oleh temannya untuk bermain. Akan tapi apa? Ya An-Nawawi rahimahullah dia kabur dari mereka dan nangis karena dipaksa buat bermain. Dan banyak keutamaan dari Imam Nawawi dalam menuntut ilmu. Dan Imam Nawawi rahimahullah merupakan orangnya apa? Yang tidak menyia-nyiakan waktu selain dia menggunakan waktu tersebut untuk menuntut ilmu. Sampai walaupun di tengah jalan dia tetap menuntut ilmu. Nah, dan bahkan ilmunya, dia belajar ilmu ini sampai waktu yang lama, dan Allah wafatkan dia dalam waktu yang muda sehingga ia diwafatkan oleh Allah dan dia dalam keadaan belum menikah. Musannafat, karangan-karangan Imam Nawawi ada banyak. Di antara Al-Minhaj fil Fiqh Syafi'i, kemudian Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab, ini enggak sempurna dan ini dilengkapi oleh Imam As-Subki. Al-Majmu' dilengkapi oleh Imam As-Subki karena umur Imam Nawawi rahimahullah tidak panjang, hanya 45 tahun. Kemudian Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ini buku yang sudah terkenal. Riyadhus Shalihin, ini buku yang terkenal juga, dan banyak lagi. At-Tibyan fi Adabi Hamdul Quran dan Al-Arba'un An-Nawawiyah. Imam Nawawi rahimahullah wafat pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriyah. Tadi lahirnya 631 Hijriyah dan wafat pada tahun 676 Hijriyah di kota Nawa. Nah, ini berkaitan dengan Imam Nawawi, dan Imam Nawawi merupakan seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Sekarang kita masuk ke pembukaan Imam Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullah, alhamdulillahirabbil alamin qayyumis samawati wal aradin. Ini mukadimahnya seperti biasa. Kemudian amma ba'du, telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Intinya di awal ini
Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang keutamaan orang yang menghafal 40 hadis dari agamanya. Dan ini ada banyak keutamaannya. Akan tapi semua hadisnya merupakan hadis yang lemah walaupun banyak jalurnya. Akan tapi banyak ulama-ulama sebelum Imam Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi, yang mengarang membuat tulisan tentang 40 hadis bagian dari agama. Dan kata Imam Nawawi, fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibn Mubarak. Dan yang pertama kali saya ketahui menulis tentang 40 hadis dari urusan agama adalah Abdullah ibnu Mubarak. Dan selanjutnya, wa qad istakhartullah, dan aku telah istikharah, kata Imam Nawawi rahimahullah, fi jam'i arba'ina haditsan iqtidaan bihaula'i al-a'immah al-a'lam wa hufaz al-Islam. Dan aku melakukan istikharah ketika mengumpulkan 40 hadis ini, dalam mengumpulkan 40 hadis hingga jadi al-arba'un an-nawawiyah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bolehnya mengamalkan hadis dhaif pada fadlul amal, dan ini disepakati dengan 3 syarat. Dan ini 3 syaratnya tidak semuanya harus diketahui. Ini Imam Nawawi rahimahullah, seandainya hadis yang tadi itu tidak dipakai, di sini dikatakan oleh beliau, wa ma'a hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Walaupun boleh menggunakan hadis dhaif untuk fadlul amal, falaisa i'timadi ala hadzal hadis, saya tidak bersandarkan pada hadis 40 itu tentang keutamaan 40 hadis. Akan tapi saya bersandarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liwallighi syahid minkumul ghaib. Hendaknya yang hadir, yang menyaksikan di antara kalian menyampaikannya kepada yang tidak ada. Dan subhanallah, ini ditulis dari abad 7 dan sekarang kita di abad keberapa? Di abad 15 Hijriyah. Kita masih mendapatkan penyampaian Imam Nawawi rahimahullah. Dan di antara hadis yang tadi, yang Allah memberikan cahaya, itu yang menjadi dasar Imam Nawawi rahimahullah mengumpulkan 40 hadis ini. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan summa minal ulama. Kemudian ada banyak ulama yang mengumpulkan 40 hadis juga dalam masalah usuluddin dan sebagainya, dalam masalah furu', cabang-cabang ini, cabang-cabang agama, cabang-cabang permasalahan agama dan sebagainya tentang jihad. Wa qad ra'aitu jam'a arba'in ahamma min hadza kullih. Dan saya melihat intinya banyak yang udah menulis arba'un. Tapi saya melihat kata Imam Nawawi rahimahullah, ada yang lebih penting, yaitu arba'una haditsan mustamilah ala jami'i dzalik. 40 hadis yang mencakup semua itu, mencakup usuluddin, furu'iddin, mencakup jihad, mencakup zuhud. Saya berusaha mengumpulkannya. Wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'ididdin. Dan semua hadis ini merupakan kaidah yang agung di antara kaidah-kaidah agama. Wa qad wasafahul ulama bi anna madarul Islam alaih wa huwa nisful Islam wa thuluthahu aw nahwu dzalik. Kemudian ulama mensifati hadis-hadis itu tentang apa? Bahwasanya hadis tersebut sebagian dari Islam, seperti hadis innamal a'malu binniyat. Nah, maka yang di perkataan Imam Nawawi rahimahullah di sini, wa kullu haditsin minha qa'idah 'azimah min qawa'ididdin. Judul asli dari arba'in ini adalah al-arba'un fi mabanil Islam wa qawaidil ahkam. Diambil dari sini. Al-arba'una fi mabanil Islam wa qawaidil ahkam. Itu nama asli dari al-arba'un an-nawawiyah. Dan Imam Nawawi rahimahullah di muqaddimah menjelaskan bahwasanya Imam Nawawi berusaha hadis-hadis di arba'in ini merupakan hadis yang sahih, dan kebanyakan hadis di arba'in an-Nawawi merupakan hadis yang ada pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan dihilangkan sanadnya untuk mempermudah dihafalnya. Jadi hadis-hadis di arba'in sanadnya dihilangkan agar mudah dihafal. Dan itu secara ringkas tentang muqaddimah al-arba'in an-Nawawiyah. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum.